Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kesejahteraan bagi kita semuanya. Om Swastiatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Siti Nabila Febriana, di sini sebagai Kepala Bagian Subdirektorat Masalah Kesehatan Jiwa di Kementerian Kesehatan RI, Bagian Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P. Kehadiran saya di sini adalah untuk menyampaikan beberapa hal terkait situasi dan masalah kesehatan jiwa di Indonesia dan mengenai kajian strategis untuk mencapai Indonesia bebas pasung. Para hadirin sekalian, kita tahu bahwa kesehatan adalah suatu kondisi di mana seseorang berada dalam keadaan yang sehat, baik secara fisik, spiritual, mental, maupun sosial. Berdasarkan definisi tersebut, kita tahu bahwa kesehatan jiwa adalah hal yang sangat krusial. Sayangnya saat ini, masalah kesehatan jiwa mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan cukup mengkhawatirkan. Menurut laporan dari WHO tahun 2017, disebutkan bahwa kurang lebih terdapat sekitar 450 juta orang di dunia yang menderita gangguan jiwa. Bahkan disebutkan bahwa gangguan jiwa memiliki nilai YLDIS atau tahun hilang akibat kecacatan atau kesakitan sebesar 14,4%. Hal ini, angka ini menjadikan gangguan jiwa sebagai kontributor YLDIS terbesar, bahkan lebih besar dibanding penyakit-penyakit lainnya. Ini berarti dapat kita simpulkan bahwa kesehatan jiwa, walaupun dari tingkat mortalitas mungkin tidak setinggi penyakit-penyakit lainnya seperti penyakit kronis kardiovaskular atau degeneratif seperti diabetes mellitus atau mungkin penyakit infeksi lainnya, tetapi dari tingkat kecacatan atau kesakitan, masalah kesehatan jiwa memiliki angka yang paling besar, dan tentunya hal ini juga akan berdampak buruk bagi negara. Terdapat sekitar 236 juta orang di Indonesia yang mengalami gangguan jiwa. Dengan rincian 6% dari populasi mengalami gangguan jiwa ringan dan 0,17% mengalami gangguan jiwa berat. Sedangkan 14,3% diantaranya pernah mengalami pasung. Laporan Riskesdas tahun 2018 mengenai proporsi ART yang mengalami skizofrenia atau psikosis menyebutkan bahwa terdapat 14% ART mengalami pasung seumur hidupnya. Bahkan 31,5% ART yang mengalami skizofrenia atau psikosis mengalami pasung selama 3 bulan terakhir. Perlu dicatat bahwa angka ini adalah jumlah kasus yang telah dilaporkan, sehingga besar kemungkinan angka kasus pemasungan di Indonesia bisa lebih besar dari ini. Pemerintah Indonesia sendiri sebenarnya telah mencanangkan kebijakan Indonesia bebas pasung yang telah tertuang dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor PEM 29 Tahun 1977, yang mana disebutkan bahwa pemasungan adalah tindakan yang dilarang dan tidak dibenarkan. Selain itu, Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1966 juga menyebutkan bahwa orang yang mengalami gangguan kejiwaan yang terlantar berhak untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan di fasilitas layanan kesehatan. Maka dari itu, seharusnya kita sebagai warga Indonesia mulai meningkatkan kesadaran kita, awareness kita mengenai mental health, dan sama-sama untuk mewujudkan Indonesia bebas pasung. Pasung sendiri merupakan tindakan berantai orang, baik menggunakan balok kayu ataupun rantai, atau menguncinya di ruangan kecil dan tertutup. Tentunya tindakan ini adalah hal yang sangat tidak dibenarkan, karena tidak manusiawi dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Seseorang yang menderita gangguan jiwa atau bahkan gangguan jiwa berat seharusnya dikirim dan dilaporkan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat agar bisa diberikan penanganan dan perawatan yang tepat ataupun pengobatan agar bisa beraktivitas normal seperti masyarakat lainnya. Sayangnya, praktik pemasungan ini masih cukup sering terjadi di daerah-daerah pedalaman seperti pedesaan atau daerah-daerah terpencil. Untuk mewujudkan Indonesia bebas pasung ini, kita perlu adanya komitmen dari seluruh lintas sektor, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, kader, dan tentunya masyarakat setempat, agar kita bisa saling bahu-membahu dalam mengakhiri pasung di Indonesia. Pemerintah pusat dan daerah bertugas dalam memeratakan pelayanan kesehatan jiwa di seluruh Indonesia dengan melibatkan partisipasi
partisipasi aktif dari masyarakat. Selain itu, pemerintah juga bertugas untuk membuat kebijakan dalam menangani ODGJ dan kesehatan jiwa, termasuk salah satunya membiayai penanganan, perawatan, dan pengobatan orang miskin yang mengalami gangguan jiwa. Sedangkan Dinas Kesehatan di daerahnya bertugas untuk memastikan bahwa seluruh program kesehatan jiwa berjalan dengan baik dan lancar, serta memonitoring dan mengevaluasi program tersebut. Puskesmas diberikan wewenang untuk memimpin pelayanan kesehatan jiwa dengan melakukan promosi kesehatan seperti penyuluhan atau kunjungan rumah yang memiliki ODGJ terpasung. Sedangkan rumah sakit umum harus memiliki fasilitas dan pelayanan kesehatan untuk menangani ODGJ yang membutuhkan perawatan ataupun pengobatan. Selain itu, rumah sakit jiwa juga harus menjadi pusat pengembangan kesehatan jiwa bagi pelayanan kesehatan di wilayahnya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa adalah hal yang penting untuk menumbuhkan dan menciptakan kesadaran mengenai kesehatan jiwa, terutama bagi kita negara Indonesia. Karena itu di sini saya Siti Nabila Febriana sebagai Kepala Subdirektorat Masalah Kesehatan Jiwa di Kementerian Kesehatan RI bagian P2P atau Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menghimbau seluruh lapisan masyarakat dan sektor kesehatan serta non-kesehatan untuk bersama-sama saling bergandengan tangan dan bekerja sama untuk mewujudkan Indonesia bebas pasung dan stigma buruk demi mencapai taraf Indonesia yang sehat. Kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kajian strategi saya mengenai Indonesia bebas pasung. Kurang lebihnya dan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.